saya secara pribadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena rasanya kayak Tuhan itu sedang menguji dan sedang membentuk saya gitu, sedang memproses saya Bapak Ibu. Jadi mungkin udah ada beberapa Bapak Ibu yang tahu bahwa saya tuh punya rencana dan punya angan-angan untuk pergi ke Jakarta sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar stay di Jogja, tapi ingin pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena mikir, wah saya masih muda, laki-laki gitu kan, masih punya energi yang cukup banyak untuk melanglang buana gitu ya, cari penghasilan yang lebih tinggi gitu. Tapi di tahun 2025 ini Bapak Ibu ternyata Tuhan jawab berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi jawaban Tuhan atas pergumulan saya itu berbeda. Padahal saya sudah ribuan, saya bisa hitung mungkin ada ribuan job, ribuan pekerjaan yang saya lamar Bapak Ibu. Nih untuk anak-anak muda yang mulai cari kerja, aduh kak aku melamar ini nggak diterima. Kak Fion udah seribuan job udah Kak Fion lamar, ribuan mungkin udah ada. Baik dari aplikasi, baik dari email, baik dari Instagram, lamar udah ribuan. Tapi ternyata Tuhan jawab berbeda Bapak Ibu. Tuhan izinkan saya 2025 untuk pindah kantor. Ya, jadi posisinya saat ini saya sudah pindah pekerjaan Bapak Ibu. Jadi Tuhan jawab dengan jawaban yang berbeda. Ternyata Tuhan jawab saya tetap stay di Jogja, tapi dengan penghasilan Jakarta Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, yang saya pikir bahwa waktu saya ngalamin pergumulan, saya pikir Tuhan, aku pengen pindah ke Jakarta karena solusinya ada di Jakarta. Tuhan, aku lagi ngalami persoalan, lagi mengalami pergumulan, masalah. Solusinya adalah Jakarta Tuhan. Aku butuh ke Jakarta. Ternyata jawaban Tuhan tidak seperti apa yang saya pikir. Jawaban Tuhan adalah kamu tetap stay di Jogja, tapi dengan penghasilan Jakarta. Boleh next coba teman-teman multimedia. Mungkin Bapak Ibu Saudara lagi ngalamin, ini contoh, Bapak Ibu Saudara lagi ngalamin uang tinggal dikit, tapi butuh beli kebutuhan rumah tangga, uangnya tinggal sedikit. Lalu kita berharap ada mujizat, ada uang datang kepada kita. Wah, Tuhan bisa kirim uang banyak, atau Tuhan bisa pakai orang bla bla bla. Kita pikir dengan cara kita Bapak Ibu. Tapi ternyata kadang cara Tuhan menolong kita adalah dengan diskon. Kita nggak pernah mikir, kita kadang-kadang berpikir bahwa cara Tuhan untuk menolong kita adalah hanya dengan mujizat Bapak Ibu. Kita seringkali berpikir waktu kita lagi dalam pergumulan masalah, kita hanya berpikir bahwa cara Tuhan menolong kita hanya dengan mujizat. Tapi tanpa kita sadar bahwa ada diskon di sini, ini juga pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Kita butuh beli minyak goreng, kita ke Alfamidi, lagi ada potongan harga. Kita nggak pernah ngerti cara Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Makanya coba deh minta. Makanya ada lagu yang bilang, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan dengan iman. Bagi yang mengasihi Dia. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, kadang-kadang kita acuannya itu hanya apa yang pernah kita lihat. Tuhan pernah menolong aku dengan cara seperti ini, artinya di masalah sekarang Tuhan akan tolong dengan cara yang sama. No. Ternyata pertolongan Tuhan itu bukan hanya sekedar lewat mujizat Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar mujizat. Masalahnya sekali lagi, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan akan menolong kita dengan mujizat sesuai dengan yang kita pikirkan. Nah, saya rindu Bapak Ibu. Next boleh, next. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan akan menolong kita dengan mujizat sesuai yang kita pikirkan. Nah, saya rindu sharing firman pada pagi hari ini membawa kita kepada pemahaman bahwa Tuhan bisa tolong kita dengan cara yang lain selain lewat mujizat. Ya, dengan cara apa? Next. Coba sama-sama katakan alternatif mujizat. 1, 2, 3. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami tahu pribadi Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
Kami tahu waktu kami masuk ke tempat ini, kami masuk ke dalam ruangan ini, Roh Kudus Engkau mau berbicara dan Engkau mau berperkara dalam hidup kami. Kami tahu kami orang berdosa, kami tahu kami gak mampu melakukan banyak hal, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang mampu melakukan banyak hal. Tuhan Kau sanggup memberikan kami pemahaman akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Next, lanjut kita mulai dengan definisi mujizat Bapak Ibu. Coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib atau tidak lazim yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ini definisi dari mujizat. Makanya sebenarnya agak kurang tepat Bapak Ibu kalau kita beranggapan bahwa kita mengalami mujizat setiap hari apa? Jantung kita berdetak. Itu kurang tepat sebenarnya. Karena definisi dari mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang tidak lazim. Jantung berdetak, lazim, wajar. Itu bukan peristiwa ajaib yang wah gimana banget. Enggak, memang Tuhan ciptakan begitu. Jadi sekali lagi, mujizat adalah kejadian peristiwa ajaib yang tidak lazim, jarang terjadi. Itu yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi saya kasih contoh. Mana dari sorga, itu mujizat. Jarang terjadi, tidak lazim, ya. Orang buta melihat air jadi anggur, itu adalah mujizat. Tapi masalahnya kejadian-kejadian ini Bapak Ibu tidak terjadi setiap hari. Atau tidak terjadi setiap kita mengalami pergumulan atau masalah. Makanya sebenarnya agak kurang tepat lagu yang berkata ada mujizat setiap hari. Agak kurang tepat sebenarnya. Iya, mungkin terjadi mujizat setiap hari untuk beda-beda orang, mungkin iya. Tapi kepada kita secara pribadi mujizat tidak terjadi setiap hari. Tuhan tidak pernah, yang saya tahu Bapak Ibu, Tuhan gak pernah menyatakan pertolongannya lewat mujizat setiap hari, setiap saat, setiap kita ngalami masalah, kita ngalami mujizat. Tidak selalu ya. Sekali lagi, masalahnya kejadian-kejadian ini tidak mungkin terjadi setiap hari atau setiap kita ada dalam pergumulan. Karena Tuhan lebih banyak bekerja bukan lewat mujizat, tetapi lewat alternatif mujizat. Asik. Coba sama-sama katakan alternatif mujizat. Iya, Tuhan lebih banyak bekerja lewat alternatif mujizat. Apa saja saya cantumkan di sini ada 3. Next, yang pertama. Bapak Ibu coba lihat kisah-kisah dalam Alkitab ini. Kira-kira apa yang menjadi persamaan dari kisah-kisah di dalam Alkitab ini? Elia dan janda Sarfat, ada mujizat di situ. Saulus buta, lalu ada Ananias di situ. Gideon berperang bareng sama 300 pasukan. Terjadi mujizat, hal-hal yang gak mungkin, rasanya mustahil, 300 orang melawan pasukan yang gak masuk akal banyaknya. Orang lumpuh dan 4 orang temannya. Lumpuh gak bisa jalan, lalu bisa jalan ketemu Tuhan Yesus. Apa yang jadi persamaan dari alternatif mujizat yang satu ini? Saya mau bilang next, lanjut. Yang pertama adalah Tuhan bekerja melalui orang lain. Coba sama-sama katakan Tuhan bekerja melalui orang lain. 1, 2, 3. Pak Gembala pernah menyampaikan bahwa setiap kita itu punya yang namanya karunia. Coba sama-sama katakan aku punya karunia. 1, 2, 3. Iya, karunia itu macam-macam Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa diulang lagi pelajarannya ya. Karunia itu ada macam-macam, ada karunia memberi, ada karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, karunia mengartikan bahasa roh, karunia membeda-bedakan roh. Ada lagi karunia 5 jawatan, ada yang guru, ada pengajar, nabi, rasul dan sebagainya, gembala. Setiap kita punya karunia dan karunia itu tidak pernah Tuhan kasih dalam hidup kita untuk keuntungan diri kita sendiri, enggak. Konsepnya karunia adalah waktu Tuhan kita kasih kita karunia, karunia itu dipakai untuk saling menolong, saling membantu, saling memperlengkapi umat-umat percaya. Coba sama-sama sekali lagi katakan aku punya karunia. 1, 2, 3. Iya.
Makanya Bapak Ibu, saya rindu sebenarnya Bapak Ibu, dalam komunitas ini Gereja GBD Karisma Kalinegoro, kalau karunia Bapak Ibu Saudara semuanya saling muncul Bapak Ibu dan maksimal, maka gereja ini akan ngalamin pertolongan Tuhan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Lewat orang lain. Yang ini bisa membantu yang ini gimana cara dibantunya? Ini dibantu oleh ini. Ini gimana caranya dibantu? Ini dibantu lagi oleh ini. Jadi yang pertama, alternatif mujizat yang pertama adalah Tuhan bekerja melalui orang lain Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita digerakkan hati untuk nolong seseorang di gereja ini misalnya, kerjakan Bapak Ibu. Karena siapa tahu lewat Bapak Ibu Saudara lah Bapak Ibu ini jadi jawaban untuk doa jemaat lain. Saya kemarin waktu di Jogja Bapak Ibu, saya dikasih pemahaman seperti ini Bapak Ibu, bahwa mohon maaf saya mungkin tidak mengenal Bapak Ibu contohnya. Saya kasih contoh, saya tidak mengenal keseluruhan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Gobi. Ya mohon maaf ya Pak, saya belum mengenal terlalu dalam dengan Pak Gobi. Pak, saya juga percaya Bapak Ibu Saudara belum semuanya kenal dengan Pak Gobi. Tapi siapa tahu waktu saya lagi lemah, satu-satunya jawaban itu berasal dari Pak Gobi Bapak Ibu. Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih hikmat lewat Pak Gobi. Dan jawaban atas pergumulan hidup saya hanya lewat Pak Gobi. Bayangkan Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan bekerja melalui orang lain. Siapa tahu jawaban doa kita bertahun-tahun lalu, jawabannya sedang duduk di sebelah Anda. Ya, yang sebelah-sebelahnya tuh, jawab doaku dong, ya kan? Jawab doaku. Aku berdoa untuk 5 miliar, gitu kan? Amin. Ya, sebelahnya Pak Andre soalnya Mbah Sri di bawah tuh. Tuhan bekerja melalui orang lain Bapak Ibu. Makanya kalau kita digerakkan hati untuk berbagi, lakukan. Karena siapa tahu itu adalah jawaban dari doa rekan kita. Nah masalahnya Bapak Ibu, waktu kita memahami bahwa alternatif mujizat yang pertama itu Tuhan bekerja melalui orang lain, masalahnya ada 2 ekstrim jemaat di sini. Ada 2 kategori jemaat. Ada jemaat yang terlalu eksklusif, lalu memisahkan diri dari perkumpulan jemaat, perkumpulan orang percaya. Lalu jemaat ini berpikir bahwa aku gak butuh saudara seiman, gak butuh. Aku bisa sendiri kok. Aku justru malu kalau diperhatikan sebegitu dalamnya. Aku merasa aku gak mau ditolong. Atau punya pikiran, aku hanya percaya pertolongan dari Tuhan. Kalau lewat orang aku gak percaya. Aku hanya percaya kalau pertolongan ini datang dari Tuhan. Ini ekstrim yang pertama. Lalu ekstrim yang kedua adalah jemaat yang terlalu mengharapkan orang lain untuk menolong. Yang satu gak percaya bahwa pertolongan itu datang dari manusia. Yang satunya hanya percaya pertolongan itu datang dari manusia. Kalau ada pergumulan keuangan, datang ke jemaat-jemaat, minta hutang. Oh, pertolonganku datang dari ibu siapa ya? Pertolonganku hanya datang dari jemaat siapa ya? Ini ekstrim yang berikutnya. Ini tipe-tipe jemaat yang kurang ajar Bapak Ibu ya, saya katakan. Tidak tahu diri, gampang gelisah. Ini tipe-tipe orang yang gampang gelisah, akhirnya meresahkan jemaat lain. Tidak sabar dengan waktu. Berpikiran bahwa waktu itu si A tolong saya, artinya waktu saya lagi ada pergumulan ini, si A juga yang akan tolong saya. Ini ekstrim berikutnya. Kita ada di mana? Iya. Ada 2 sisi ekstrim jemaat saat kita mengerti bahwa Tuhan bekerja melalui orang lain. Kesimpulan yang pertama, next.
Coba baca kesimpulan yang pertama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong, tapi bukan bagian kita untuk menodong. Kalau Tuhan bekerja lewat orang lain, itu digerakkan oleh Tuhan, bukan kita yang menggerak-gerakkan. Cara Tuhan menolong memang bukan hanya selalu lewat mujizat. Tapi kalau yang kayak gini-gini namanya kita buat-buat Bapak Ibu mujizat itu. Ya kan? Pertolongan itu kita buat-buat. Ini saya kesaksian Bapak Ibu. Ini baru kemarin hari Jumat. Iya, kemarin Jumat saya pulang ke sini ke Magelang, ke Kalinegoro Bapak Ibu. Untuk informasi Bapak Ibu, saya dan JJ beberapa waktu yang lalu kami ngobrol. Kita beli sepatu couple yuk. Sepatu yang sama gitu, sama ya kan. Dia kanan-kanan, saya kiri-kiri gitu kan, bukan dong, bukan gitu, maksudnya bukan. Ya, jadi kayak jalannya kan gini semua Bapak Ibu ya, gini semua jalannya. Kita cari sepatu yang couple yuk gitu. Oke ayo belilah, kita berpikiran untuk mencari brand lokal yang murah tapi bagus, namanya Aero Street. Nah itu. Saya tidak di-endorse ya ini tidak di-endorse ya, tidak disponsori oleh Aero Street ya. Brand lokal bagus, murah, ada dari Klaten gitu brandnya. Oke, setuju, kita sepakat untuk beli sepatu couple. Sampai di sini Bapak Ibu, tiba-tiba Ibu Gembala atau Pak Gembala? Pak Gembala yang nawarin, tiba-tiba nanya, Vion, ukuran sepatumu berapa? Ya kan? 42, ini untuk informasi aja untuk Bapak Ibu ya. Sandal kayaknya kita 42 gitu. Oke, dikasihlah saya satu. Ini Bapak Ibu sepatu yang sedang saya pakai. Iya, jadi ini langsung jadi alat peraga ini sepatu ini ya. Ini kesaksian. Dikasihlah sepatu ini. Lalu tiba-tiba Pak Gembala juga nanya, JJ ukuran sepatunya berapa? 3. Aduh, laki-laki lupa nomor sepatu wanita. Aduh. Berapa ya? 38. Memang susah, aduh Tuhan Yesus. Maklum ibu-ibu kalau bapak-bapak tuh lupa tuh maklum. Kami tuh mikirinnya tuh istri gitu kan Pak Andre ya. Jadi tanggal ulang tahun lupa, tanggal anniversary lupa gitu kan. Karena ini pikiran hanya pasangan kita ya Pak. JJ berapa? 38. Lalu dikasih lah, ternyata kami dapat sepatu couple Bapak Ibu. Jadi ceritanya, saya nggak akan cerita detail Bapak Ibu. Intinya sepatu ini kami dapat dari pasangan yang lagi berantem. Karena salah satu pihak ingin memusnahkan barang bukti kenangan Bapak Ibu. Karena lagi marah, tidak akan aku melihat pasangan sepatu yang kita beli bersama itu hilangkan. Dan jatuhlah kepada kami Bapak Ibu. Jatuhlah kepada kami. Dari jauh Bapak Ibu. Dan ori Adidas Bapak Ibu. Woy. Ini ya saya tidak membandingkan Aero Street di sini, enggak ya. Enggak, kan tadi Aero Street udah dipuji ya kan. Tapi kalau dibandingin sama Adidas secara harga, secara kualitas beda Bapak Ibu. Dan ternyata saya kaget Bapak Ibu bahwa alternatif mujizat, alternatif pertolongan dari Tuhan bisa lewat orang lain. Walaupun kasusnya pasangan itu lagi marahan Bapak Ibu. Saya berdoa mereka kembali rukun tapi sepatunya nggak diminta. Saya berdoa ya kan. Wah kita sudah dipersatukan kembali, sepatu kita juga bersatu dong. Enggak, saya berdoa ditangking dalam nama Yesus. Tidak terjadi mujizat itu ya. Jangan. Bapak Ibu tahu, waktu saya lagi coba pakai, muat enggak? Bu Gembala langsung berdoa, kuduskan itu ke sepatu, kuduskan. Saat Nabi sudah bersabda, ya, maka Tuhan kuduskan sepatu ini. Nabi sudah bersabda Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama alternatif mujizat yang pertama adalah Tuhan bekerja melalui orang lain. Bagaimanapun caranya Tuhan bisa bekerja lewat orang lain. Yang kedua, next lanjut. Coba baca sama-sama, Tuhan bekerja melalui hikmat dan strategi. 1, 2, 3. Tuhan bekerja melalui hikmat dan strategi. Kita lihat kisah Yusuf di Mesir.
Dia punya strategi, dia punya hikmat menyimpan gandum selama 7 tahun kelimpahan. Dan dia simpan itu, kelola itu sampai 7 tahun kelaparan. Itu ada di Kejadian 41 Bapak Ibu. Bukan mujizat yang membuat Mesir tidak kelaparan selama 7 tahun. Bukan karena mujizat Yakub sekeluarga terpelihara. Bukan karena mujizat. Tapi karena hikmat dari Tuhan yang ada pada Yusuf. Bukan karena mujizat. Kalau kita lihat kisah Salomo Bapak Ibu. Ini agak ekstrim ya, agak gore sebenarnya. Strategi membelah bayi Bapak Ibu. Agak ekstrim sebenarnya hikmat ini. Dalam kasus perebutan bayi, ya, dalam kasus kita membedakan mana ibu yang asli, mana ibu yang palsu. Tanpa saksi, gak ada apa-apa. Strategi dan hikmat Tuhan kasih kepada Salomo. Bukan mujizat yang membuat kasus itu terkuak. Bukan karena mujizat Salomo bisa membedakan mana ibu yang asli, mana ibu yang palsu. Bukan lewat mujizat, tetapi lewat hikmat dan strategi. Coba sama-sama katakan, Tuhan bisa bekerja melalui hikmat dan strategi. 1, 2, 3. Seringkali terjadi seperti ini Bapak Ibu, bahwa kita mengalami pergumulan, kita mengalami persoalan, itu bukan karena gangguan iblis. Kadang-kadang kita sudah suuzon aja sama iblis, kayak nyalah-nyalain iblis. Padahal masalah utamanya adalah karena kita tidak berhikmat dalam mengelola hidup. Seringkali masalahnya terjadi karena kita tidak berhikmat dalam mengelola hidup. Sakit-sakitan, kita pengen sembuh. Tapi pola makan gak diatur, pola tidur gak diatur, olahraga jari doang yang olahraga, jarinya berotot, lemak di perut banyak banget. Saya ya, sebelum Bapak Ibu Saudara menghakimi saya menghakimi diri saya sendiri. Kita gak punya uang karena kita salah dalam pola pengaturan keuangan. Tuhan, aku pengen terjadi terobosan keuangan. Loh sampean lo judol, judi online. Tuhan, aku ingin terjadi terobosan keuangan, gaji sedikit, Shopee. Gimana mau terjadi terobosan keuangan? Karena salah mengelola pola hidup. Tuhan, ini keluargaku berantakan. Anak-anakku susah sekali diatur. Itu karena salah pola asuh. Buku kedua dari Ibu Grace akan segera hadir Bapak Ibu. Pola asuh. Ya. Judulnya Punuk Unta yang Hilang. Ya. Yang pertama, pelukan beruang yang membelenggu. Ya. Dapatkan? Enggak. Udah tau lah mau cari di mana ya, udah tahu. Seringkali kita mengalami permasalahan itu karena salah pola hidup aja Bapak Ibu. Dan cara mengatasi pergumulan yang seperti itu sebenarnya nggak butuh mujizat sebenarnya. Tidak butuh mujizat Bapak Ibu. Kita lagi ada masalah ekonomi segala macam, itu kadang-kadang mungkin bahkan sering solusinya bukan mujizat. Tapi kita punya hikmat dan strategi untuk membenahi pola hidup, pola keuangan, pola makan, pola tidur, pola asuh. Solusinya adalah hikmat dan strategi Bapak Ibu. Gimana cara dapetin hikmat? Amsal 9 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat dan strategi, caranya adalah dengan takut akan Tuhan. Next, lanjut. Hikmat itu tidak sama dengan kepintaran, tidak sama dengan pengetahuan, kecerdasan akademis, nilai sekolah bagus. Itu bukan hikmat Bapak Ibu. Hikmat itu berbeda dengan itu. Pengetahuan itu artinya kumpulan fakta. Pengetahuan itu artinya kumpulan data, informasi kita punya, itu pengetahuan. Tapi hikmat itu adalah kemampuan dari Tuhan untuk menggunakan pengetahuan dengan cara yang tepat. Itu hikmat.
Nah, dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan kasih kemampuan kita untuk ini loh, ini kan kamu sudah pelajari ini. Jadi nggak berhikmat rasanya kalau adik-adik lagi ujian, nggak pernah belajar, lalu Tuhan aku minta hikmat. Apa yang mau Tuhan munculkan? Itu nggak berhikmat namanya. Gerakkan pensil ini ya Tuhan untuk memilih jawaban. Aku percaya mujizat dari Tuhan Yesus ampunilah. Itu tidak berhikmat. Karena hikmat dari Tuhan itu akan memberi kemampuan kepada kita menggunakan pengetahuan yang sudah kita punya, yang sudah kita dapat dengan cara yang tepat. Itu hikmat. Begitu ya. Next, kesimpulan yang kedua. Kesimpulan kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mujizat menyelesaikan masalah hari ini, tapi hikmat Tuhan mencegah masalah di masa depan. Ya, jadi alternatif mujizat, Tuhan bisa tolong kita dalam pergumulan, dalam permasalahan lewat hikmat dan strategi. Jadi yuk mari sama-sama Bapak Ibu takut akan Tuhan. Tuhan akan kasih kita hikmat untuk kita menyelesaikan masalah hari ini dan masalah kita di masa depan. Ya, yang ketiga, next, lanjut. Yang terakhir, alternatif mujizat berikutnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bekerja melalui proses. Bapak Ibu, saya ini lagi nyoba untuk menanam benih Bapak Ibu. Pada akhirnya saya lupa, saya seharusnya mau siapkan video Bapak Ibu. Saya lagi belajar untuk menyemai tanaman. Seorang Vion nandur Bapak Ibu ya, nandur. Apa yang saya tanam? Saya tanam macam-macam. Ada bayam. Bayamnya tuh ada 3 jenis Bapak Ibu saya tanam. Bayam biasa, bayam belang, bayam merah. Loncang, cabai rawit. Terus ada sawi pakcoy, sawi caisim, Bapak Ibu. Saya mencoba untuk belajar bercocok tanam, Bapak Ibu. Anggaplah misalnya dampak perang dari Israel dan Iran. Siapa yang tahu kan? Siapa tahu, bisa jadi loh, bisa jadi ya, bisa jadi. Israel dan Iran berperang, das. Harga sawi Thailand jadi mahal. Bisa jadi. Harga cabai jadi mahal Bapak Ibu. Sayur-sayuran mahal. Petani jadi demo. Wah kan bisa aja. Yang bisa menyelamatkan saya Bapak Ibu lewat dari krisis itu adalah apa yang saya tanam selama ini Bapak Ibu. Saya nandur, nggak perlu belanja. Belanja bisa 3.000 satu ikat, 4.000 satu ikat. Ini cukup beli benih sedikit. Nah, saya jadi promosi ya. Saya jadi promosi, jadi endorse nanti. Dengan benih yang murah bisa menghasilkan tanaman yang banyak. Yang bisa menyelamatkan saya dari krisis pangan itu adalah tanaman hasil kebun saya sendiri. Kadang-kadang Tuhan itu, bahkan sering Tuhan itu bekerja bukan hanya sekedar lewat mujizat, tetapi melalui proses untuk menolong kita. Waktu kita ada dalam masalah, kadang-kadang kita tuh pengennya masalah itu selesai saat itu juga. Kita lagi ngalami pergumulan, aku pengen masalah ini selesai saat itu juga. Tapi faktanya Tuhan lebih banyak bekerja itu lewat proses yang tidak instan. Banyak sekali pengen jodoh tapi tidak mengembangkan diri. Ya keluar dari kamar, keluar dari rumah, mengembangkan diri. Oh Tuhan, aku pengen dapat jodoh yang bla bla bla, speknya nabi pokoknya Bapak Ibu, kayak sempurna banget tuh speknya kan. Spek nabi pokoknya. Tuhan, aku pengen punya suami kayak Opa Taehyun. Ya Bapak Ibu nggak relate, Ya. Ingin pakai opa Korea, tapi di rumah gembel, ya kan? Malas sekolah, ya kan? Nggak mau mengembangkan diri, nggak mau menggali potensi diri, tapi pengennya spek nabi. Ya, gimana caranya? Harus ada proses yang dilewati. Pengen kerja bagus, dapat kerja bagus, tapi gampang bosen. Nggak mau kerja yang susah-susah. Loh yang ngapain kerja kalau nggak mau susah-susah? Kerja tuh ya susah gitu. Namanya kerja tuh ya susah.
pengen kaya tapi nggak mau susah. Ya gimana? Emang harus usah. Kita ngelihat, wah ini influencer ini kayaknya hidupnya enak. Hidupnya mereka itu dari susah dulu, susah untuk mendapatkan sampai ke titik seperti itu. Ya, pengen kaya tapi boros. Ada proses yang harus dilalui. Nah ini Bapak Ibu. Kadang Tuhan mau kita berproses karena waktu di dalam proses itu kita bisa kenal pribadi Tuhan lebih dalam. Jadi sebenarnya Tuhan tuh tidak mau menyelesaikan masalah kita secepat itu. Karena Tuhan mau kita melewati proses supaya kita lebih kenal sama Tuhan. Lewat proses itu kita lebih kenal sama Tuhan. Karena di dalam setiap proses hidup kita Tuhan hadir di dalamnya. Sama-sama katakan amin. Next lanjut. Kalau kita melihat contoh dalam Alkitab Bapak Ibu, keselamatan kekal yang kita terima. Kita melihat karya Kristus. Kita diselamatkan bukan dengan cara yang instan. Masalah terbesar umat manusia itu adalah maut. Masalah terbesar umat manusia itu adalah terpisah dengan Tuhan. Itu masalah utama umat manusia, adalah kematian, maut. Dan waktu Tuhan mau menyelesaikan masalah paling besar dalam umat manusia, Tuhan melakukan itu, Tuhan menyelamatkan manusia bukan dengan cara yang instan. Dari sisi manusia mungkin kita ngerasanya instan, terkesan instan. Dari sisi manusia, tinggal percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Terkesannya instan. Tapi dari sisi Tuhan, dari sisi Yesus Bapak Ibu, banyak banget proses yang harus dialami Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah utama umat manusia. Next, ini ayat yang sempat dibahas di doa pelayan tadi malam. Wah, saya sangat diberkati dengan doa pelayan tadi malam ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan yang adalah pencipta memutuskan untuk punya natur ciptaan. Nah itu saya gak akan bahas lebih detail ya, karena biar rugi yang gak datang ya doa Sabtu itu. Sangat diberkati sekali dengan pemahaman ini. Kenapa Tuhan mengasihi kita. Proses yang Tuhan alami itu panjang, merendahkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi natur ciptaan, lahir dalam keadaan kelahirannya penuh dengan masalah, dididik dalam ajaran Yahudi, dibaptis, dicobai di padang gurun, memuridkan murid-murid, dihianati, tidak diakui, disiksa, disalib. Prosesnya panjang banget Bapak Ibu, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan menolong kita tidak dengan cara yang instan. Next lanjut. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, bahwa kalau kita tahu bahwa Yesus sudah melewati proses yang panjang dan menyakitkan untuk menyelamatkan kita, seharusnya kita tidak lagi perlu menuntut Dia untuk melakukan mujizat terus-menerus. Tuhan, aku butuh mujizat. Tuhan mana mujizatnya? Tuhan katanya janji ini, Tuhan katanya janji itu. Kalau kita tahu bahwa proses Tuhan menyelamatkan hidup kita, prosesnya itu panjang dan menyakitkan, seharusnya kita nggak lagi perlu menuntut Dia, menuntut Tuhan untuk melakukan mujizat terus menerus. Nggak perlu. Karena apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Untuk membuat kita kuat melewati proses dalam pergumulan kita. Waktu kita lagi ada dalam pergumulan Bapak Ibu, kita lagi ada dalam masalah, kita lagi ada di titik terendah. Waktu kita melihat karya salib Kristus Bapak Ibu, seharusnya kita sadar kita punya kekuatan bahwa ada Tuhan Yesus dalamku yang memampukan aku berjalan terus melewati proses masalah ini. Next, kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga, mujizat membuat kita kagum dengan Tuhan, tetapi proses membuat kita dekat dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar kagum sama Tuhan. Karena kalau sekedar kagum doang mah gampang. Cuman ngefans doang gampang. Bahkan di Alkitab dicatat Tuhan Yesus pernah
ngomong bahwa mereka ini, orang-orang banyak ini ikut aku cuman karena mujizatku. Hanya karena ngefans, gak betul-betul karena ingin dekat. Keintiman dengan Bapa, keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, kesimpulan ketiga, mujizat membuat kita kagum dengan Tuhan. Tetapi proses membuat kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita lagi ada dalam masalah, bukan tentang masalahnya sebenarnya Bapak Ibu, tapi tentang bagaimana sikap hati kita mau diproses sama Tuhan. Itu poinnya. Kesimpulan utama, next, lanjut. Kita baca sama-sama ya kesimpulannya. 1, 2, 3. Tuhan bekerja melalui orang lain. Kedua, Tuhan bekerja melalui hikmat dan strategi. Ketiga, Tuhan bekerja melalui proses. Coba senggol kanan kirinya, katakan, jangan terus-terusan mengandalkan mujizat. Nih. Karena Tuhan punya alternatif mujizat yang lain. Kepada sesama umat percaya, saling tolong menolong. Jadi komunitas yang sehat. Aktifkan karunia-karunia itu, ya, saling menolong. Takut akan Tuhan supaya kita punya hikmat dan strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Ya. Kemudian hidup berjalan dengan Tuhan lewat proses masalah hidup kita. Ya. Amin firman Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Bapak Ibu Saudara, pemahaman tentang mujizat sudah disampaikan sepanjang bulan ini. Bapak Ibu, kita sudah tahu berkali-kali disampaikan bahwa mujizat masih bisa terjadi. Mujizat bisa tidak terjadi. Intinya dalam poin pembahasan tentang mujizat ini bicara tentang yang jadi utamanya itu bukan mujizatnya Bapak Ibu, tapi pribadi sang pembuat mujizat itu. Poin utamanya itu. Bukan hanya sekedar kita mengandalkan mujizat, haus akan mujizat. Oh, di sana terjadi mujizat, wah pendeta itu luar biasa. Di sana terjadi mujizat, wah pendeta itu luar biasa. Di sana terjadi mujizat, wah pendeta, kita mengagumi mujizatnya. Tapi kita lupa sama sang pencipta. Kita lupa sama pribadi Tuhan yang mengadakan mujizat. Jangan terlalu kagum sama mujizat Bapak Ibu. Jangan terlalu wow dengan mujizat. Karena sekali lagi ada alternatif pertolongan selain mujizat kok. Tuhan bekerja sekali lagi, Tuhan bekerja lewat orang lain. Tuhan bekerja melalui hikmat dan strategi. Tuhan bekerja melalui proses. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu
mari kita berdiri bersama-sama. Biarkan sebelum kita pulang dari 3 kesimpulan tadi, mari sejenak abaikan tentang orang yang kita mungkin selama ini andalkan, yang kita pikir bisa nolong kita. Pagi hari ini abaikan orang, pagi hari ini abaikan cara. Jangan memikirkan strategi. Dan pagi hari ini biarkan kita pikirkan Tuhan. Singkirkan pikiran-pikiran kita tentang orang-orang yang mungkin bisa menolong kita. Singkirkan cara, strategi. Mari bersyukur kalau hari ini engkau hilang akal. Tuhan, aku hilang akal, aku habis akal. Bersyukur untuk itu. Tuhan, aku sudah enggak tahu caranya, tapi aku memikirkan Tuhan, engkau punya cara, engkau punya strategi, engkau bisa pakai siapa saja. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkan. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku. Janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju. Dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau
Daripada kita memikirkan siapa yang bisa tolong aku, mari ambil komitmen, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk orang lain. Daripada kita meratapi nasib kita dan merenungkan siapa yang bisa menolong aku, sebelum pulang ambil komitmen apa yang bisa aku tolong untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Gak harus uang. Apa yang bisa aku lakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga Tuhan memakaiku sebagai alat mujizat. Kita sering mengharapkan mujizat, tapi kita lupa bahwa kita adalah alat mujizat itu. Sembah Tuhan dengan lembut. Saya percaya Tuhan sedang bicara. Saya percaya Dia sedang menjamah hati kita. Lebih dari mujizat yang kami terima, yang kami inginkan, biarkan kami jadi alat mujizat. Biarkan kami jadi alat mujizat, Tuhan. Tangan kami terulur, kaki kami melangkah, hati kami ikut merasakan sesuatu. Panca indera kami turut bekerja untuk melayani Tuhan. Perasaan kami Tuhan, hasrat hati kami Tuhan, indera rohani bekerja, karunia-karunia bekerja Tuhan, haleluya. Janda Sarfat sebelum terima mujizat, dia jadi alat mujizat untuk Elia. Janda Sarfat sebelum dia mengalami pertolongan Tuhan, dia harus memberi kepada Elia apa yang dia punya. Janda Sarfat sebelum mengalami lawatan Tuhan, dia menjadi jawaban buat Elia yang memerlukan air dan makanan. Mari angkat tangan kita sekali lagi, katakan, tanganku pakai Tuhan, hidup kami pakai, kami jadi alatmu, kami jadi mediamu, kami jadi saluran berkat. Mujizat ada dalam hidup kami, mujizat sanggup kau lakukan. Kami mau jadi alat mujizat, haleluya. 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 Sekali lagi, kau selalu punya cara untuk menolongku. Haleluya. Amin. Dan ku tenang, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Diberkati umat-umatmu yang sudah beribadah. Roti makanan mereka diberkati, air minuman mereka diberkati, dijauhkan dari semua sakit penyakit. Wajah Tuhan menjadi bagian yang terbaik. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin sama-sama. Amin.